Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Kerja Sama. Renungan oleh Romo Ignatius Soekarno, Ukar. Sahabat Cafe Rohani, tidak ada manusia yang mampu bekerja sendirian. Semua tujuan dicapai dengan sebuah kerjasama. Injil hari ini menggambarkan kepada kita apa yang selama ini menggerakkan hidup manusia. Kerjasama antara kehendak kuat dan kerja keras manusia dengan rahmat Tuhan. Jawaban cepat orang sakit pada Injil hari ini mengungkapkan kepada kita ada sebuah harapan yang masih tersimpan. Inilah pintu masuk rahmat. Lewat pintu inilah Yesus bisa menawarkan rahmat-Nya. Yesus pun mulai bekerja. Ia memberi perintah kepada orang itu. Dalam kondisi sehat, tindakan yang diperintahkan itu hanyalah 3 hal sepele yang mudah dilakukan. Bangun, mengangkat tilam, dan berjalan. Tilam itu pastilah barang sederhana yang tidak berarti bobotnya. Tapi bagi orang yang sudah 38 tahun lamanya tidak bisa apa-apa, bahkan hal-hal gampang itu pun tampak mustahil. Akhirnya kita lihat kehendaknya yang kuat, usahanya melawan kemustahilan, diperkuat oleh rahmat dan kuasa Yesus membawa kesembuhan baginya. Hal ini kiranya berlaku juga dalam kaitan dengan kondisi alam kita yang sakit. Bahkan sudah lebih dari 38 tahun. Sakitnya parah dan sulit menemukan tanda-tanda perbaikan kondisinya. Tapi jangan lupa
bahwa Yesus pun berkuasa atas alam kita. Kalau kita masih punya harapan supaya alam kita menjadi lebih baik, kita pun perlu memelihara kehendak yang kuat dan terus melakukan usaha yang keras. Rahmat Tuhan, kuat kuasa Yesus akan bekerja dan membawa kesembuhan bagi alam kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.